Perkenalkan, nama saya Dr. Agus Yudi, SIPDP, selaku dosen tetap pada program studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan ketiga tugas untuk mendukung kemampuan mahasiswa tadi itu, maka mata kuliah ini akan mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama tentunya diawali dengan teori dasar berkaitan dengan konflik sosial. Yang kedua nantinya berkaitan dengan bagaimana manajemen dan resolusi konfliknya. Terus yang ketiga nantinya bagaimana mahasiswa menyusun sebuah rekomendasi kebijakan atau policy brief berkaitan dengan kasus-kasus konflik yang ada di Indonesia. Sistem pembelajaran yang akan kita lakukan dalam perkuliahan ini tentunya adalah sistem pembelajaran yang interaktif, karena kita sudah menggunakan OBE dalam artian bahwa memang mahasiswa menjadi pusat dari proses pembelajaran ini. Dosen tidak hanya mengajarkan secara tutorial atau secara searah, akan tetapi dosen juga mendapatkan input dari pemahaman atau pengetahuan mahasiswa yang ada berkaitan dengan konflik-konflik sosial yang ada di Indonesia. Proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu tentunya nanti diwujudkan dalam diskusi-diskusi yang aktif di dalam kelas, dan diskusi aktif tersebut nantinya akan juga diwujudkan dalam dua tugas besar yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Tugas yang pertama adalah mahasiswa nantinya akan menyusun makalah berkaitan dengan kasus-kasus konflik yang ada di Indonesia. Tugas yang kedua, mahasiswa nantinya akan menyusun policy brief atau rekomendasi kebijakan dari penyelesaian konflik yang ada di Indonesia. Untuk proses asesmen mata kuliah ini memiliki 6 kategori dalam proses penilaian. Yang pertama adalah kategori aktivitas partisipatif, ini sebetulnya adalah 35%. Jadi kategori ini untuk menilai proses pembelajaran berbasis studi center learning atau SCL dan case method tadi itu. Yang kedua adalah hasil project sebanyak 25%, terus tugas sebanyak 15%, ada kuis 5%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester sebanyak 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa semuanya. Kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, di hari ini kita bisa bertemu kembali dalam situasi kondisi yang sangat baik sangat berbahagia, dan tentunya ini memberikan sebuah semangat bagi kita semuanya untuk terus-menerus belajar di program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah, Surabaya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi. Tentunya masih ingat teman-teman mahasiswa semuanya, di awal minggu yang lalu kita telah mendiskusikan bagaimana kontrak kuliah, terus bagaimana RPS di dalam mata kuliah manajemen dan resolusi konflik, yang hari ini kita memasuki di pertemuan yang kedua. Tentunya mata kuliah ini mata kuliah yang menjadi sangat relevan dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPA dari prodi kita ini. Saya sedikit akan membacakan bahwa mata kuliah ini relevan dengan CPA kita yang kedua, yakni menguasai konsep dasar kebijakan publik, terus mampu mengolah informasi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, dan tentunya mampu menyusun analisis kebijakan. Jadi konteks dalam mata kuliah ini yang dihubungkan dengan program studi kita adalah bagaimana para mahasiswa nantinya itu bisa di akhir mata kuliah nanti bisa membuat semacam policy brief atau rekomendasi kebijakan. Karena ini menjadi core inti dari program studi kita. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi di dalam pertemuan yang kedua ini, yakni kita akan memulai belajar tentang apa sih sebetulnya teori konflik sosial. Mengapa manusia itu berkonflik? Mengapa manusia itu kemudian dalam konteks interaksinya itu
ada konflik, ada pertentangan satu manusia dengan manusia yang lain. Hari ini merupakan pertemuan awal dan semoga teman-teman mahasiswa tetap semangat ya. Nantinya silahkan bertanya kalau ada hal-hal yang memang kurang jelas atau bahkan nanti kita akan diskusi bagaimana sebetulnya case-case atau kasus-kasus konflik yang ada terutama yang ada di Indonesia ya. Nah, teman-teman semuanya ya, bahwa memang teori konflik ini tidak muncul dari ruang hampa, tidak muncul dari ruang hampa. Dan teori konflik modern itu muncul dari dua konteks ya, yang sudah sangat-sangat sering kita sampaikan ya saya sampaikan dalam mata kuliah teori sosial, saya sampaikan dalam mata kuliah teori politik ya. Salah satu dampak dari industrialisasi dan demokratisasi adalah munculnya konflik. Artinya bahwa konflik yang ada dalam masyarakat itu juga merupakan satu dampak dari proses perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat. Dalam teori sosial pernah saya sampaikan ya bahwa peradaban manusia terus mengalami fase-fase perubahan ya, mulai dari kita belajar antropologi misalnya, dari manusia hidup dalam goa, terus manusia kemudian keluar goa, manusia kemudian bermigrasi satu tempat ke tempat yang lain, manusia menjadi manusia nomaden, kemudian manusia masuk zaman agraris, dan di era tahun 1500 ya, di Eropa muncullah apa yang disebut dengan Enlightenment, di era pencerahan ya, tahun 1500-an di Eropa. Dan ada pergolakan-pergolakan yang sangat luar biasa. Bagaimana masyarakat Eropa kemudian dalam tanda kutip ya melawan dua kekuasaan besar, yakni kekuasaan raja pada saat itu dan kekuasaan gereja. Nah, munculnya perlawanan terhadap kekuasaan raja itu memunculkan dua aspek ini. Industrialisasi yang ini menjadi sebuah keniscayaan dari proses peradaban manusia yang ada di Eropa terutama pada waktu itu. Manusia kemudian mulai ya berpikir bagaimana agar tidak tergantung pada proses agraris, pada proses pertanian, tapi bagaimana manusia itu bisa memproduksi sesuatu. Nah, itulah kemudian muncullah industrialisasi yang ada di Eropa. Munculnya mesin uap ya, kemudian muncul manusia di Eropa kemudian menjelajah ke dunia, munculnya kolonialisasi dan sebagainya itu dalam konteks era industri yang ada di Eropa. Kemudian muncul dari mesin uap muncullah kemudian kapal api, kemudian muncul kereta api, muncul mobil, muncul pesawat dan sebagainya itu dalam konteks industrialisasi. Nah, yang kedua juga muncul era demokratisasi. Jadi masa pencerahan di Eropa itu juga menjadi sebuah fase di mana masyarakat di Eropa pada saat itu kemudian berpikir bagaimana dia kembali kepada ide-ide masa lalu. Oleh karena itu dalam konteks ini kita sebut sebagai Renaissance gitu ya, Renaissance. Jadi bagaimana masyarakat di Eropa kemudian merujuk kembali pada tradisi Yunani pada era-era sebelum 1 Masehi, 500-300 tahun sebelum Masehi, yang kemudian istilah muncul demokrasi itu kan pada konteks peradaban di Yunani kuno ya, tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, Socrates dan sebagainya. Jadi ini saya kira sesuatu yang sudah kita bicarakan ya dalam konteks teori sosial dan teori politik. Nah, di tengah-tengah itulah kemudian pada saat Eropa mulai berkembang dengan proses industrialisasi, inilah kemudian muncul dua teori besar dalam konteks kalau kita belajar tentang teori sosial ya. Teori sosial kita pada semester yang lalu sudah belajar bagaimana teori sosial ini kemudian saling berhadapan satu dengan yang lain. Nah, munculnya industrialisasi itu kemudian memunculkan sebuah sikap dalam masyarakat di Eropa menjadi sikap yang lebih tersistemik gitu ya. Jadi manusia kemudian menjadi terpola, manusia kemudian menjadi tersistem. Nah, ketika manusia menjadi tersistem itulah kemudian di Eropa muncul apa yang di Amerika pada saat itu di tahun 1800 sampai 1900 muncullah kemudian satu teori yang
sangat signifikan dalam konteks kita belajar teori sosial, yakni teori struktural fungsional. Tokoh besarnya ya seperti Parson yang sudah pernah kita ajarkan dalam mata kuliah teori sosial di semester yang lalu ya. Yang intinya bahwa manusia itu karena dia mengalami proses industrialisasi, peradabannya lebih teratur, ya, peradaban lebih modern dan sebagainya, kemudian muncul kata-kata yang stabilitas. Jadi manusia kemudian mulai hidup dalam zona yang dalam tanda kutip lebih nyaman, gitu, lebih nyaman. Dulu contoh kenyamanannya misalnya, dulu orang bermigrasi dari tempat satu ke tempat yang lain harus jalan kaki. Kemudian berubah menjadi misalnya naik kuda, naik unta. Terus kemudian setelah dimunculkan mesin tadi itu dan kemudian dimodifikasi dalam mesin yang lebih kecil, maka kemudian muncul kereta api. Jadi dalam konteks teori struktural fungsional itu manusia menjadi lebih mapan gitu, lebih mapan dan kemudian menyebabkan ada konteks konsensus dan sebagainya. Dalam teori struktural fungsional kita mengenal istilah agil yang pernah kita bahas. Ini kita tidak usah membahas terlalu panjang. Nah, teori ini kemudian ditentang oleh teori konflik yang muncul ya di Eropa dan di Amerika itu ya setelah tahun 1930-an ke atas, 1550 gitu ya. Jadi teori konflik adalah the new sociology, jadi ilmu sosial baru yang dia mencoba melawan dari kemapanan dari teori struktural fungsional yang muncul pada di awal tahun 1900. Jadi teori konflik dia memandang bahwa manusia itu tidak hanya hidup di dalam sebuah konsensus. Manusia itu tidak hanya sepakat, tetapi ada sisi-sisi manusia kemudian tidak sepakat. Ada sisi manusia yang kemudian tidak puas. Ya. Dan ini kemudian dalam konteks teori konflik itu memang tokoh-tokohnya ya yang paling terkenal tentunya Karl Marx ya, melawan misalnya hegemoni dari kemapanan kaum borjuis yang ada di Eropa yang dia memimpin industrialisasi yang ada di Eropa. Nah, jadi yang dimaksud dengan teori konflik itu adalah bahwa manusia itu hidup bukan hanya dalam konsensus, tetapi manusia itu hidup dalam proses kompetisi, persaingan secara terus-menerus ya. Persaingan secara terus-menerus antar manusia itu memang disebabkan karena apa? Karena proses sumber daya alam yang sangat terbatas dan langka. Jadi kalau ditanya para mahasiswa semuanya, apa yang menyebabkan muncul konflik? Jawaban utamanya adalah karena terjadinya persaingan secara terus-menerus dalam memperebutkan sumber daya yang semakin hari semakin langka. Baik itu sumber daya secara konteks sosial maupun juga sumber daya dalam konteks sumber daya alam. Apalagi sejak zaman industrialisasi, proses pengerukan ya eksploitasi sumber daya alam itu terus-menerus terjadi. Bangsa-bangsa di Eropa menjelajah ke Asia termasuk di Indonesia ya, Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis dia berlomba-lomba ya untuk mencari sumber daya alam yang baru yang disebut sebagai sebuah proses kolonialisasi. Nah, ini yang sangat penting ya di hari ini yang ingin sangat penting yang saya sampaikan bahwa ada 4 aspek ya, ada 4 aspek kalau kita belajar tentang teori konflik sosial ini. Yang pertama adalah aspek atau dinamika yang pertama atau pilar yang pertama adalah teori konflik ini memandang bahwa manusia itu tidak hanya dalam proses harmoni, manusia itu kemudian juga ada proses kompetisi. Manusia berinteraksi satu dengan yang lain atas dasar apa? Persaingan, kelangkaan sumber daya alam, gitu. Bukan hanya sebagai konsensus. Terus yang kedua adalah, pilar yang kedua adalah ada proses ketidaksamaan. Bahwa secara alamiah ya, secara natural ya, proses kehidupan manusia itu tidak akan mungkin sama. Ide-ide tentang persamaan itu adalah ya, kalau dalam konteks kita belajar tentang sosialisme, komunisme itu adalah utopis ya, ide-ide yang memang agak sulit, sangat sulit sekali kemudian dijangkau. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu tidak sama.
dari kesenjangan struktural, kesenjangan kuasa, kesenjangan perolehan dan sebagainya. Dan ini menjadi sesuatu yang alamiah di dalam proses kehidupan manusia. Yang ketiga, manusia itu butuh sebuah proses perjuangan. Jadi manusia itu proses perubahan. Dia akan terus-menerus berubah ya. Kenapa? Karena dasar dari manusia itu adalah ya dia harus survival of life, dia harus bertahan hidup. Bagaimana dia bertahan hidup ya? Dalam proses perubahan yang sangat besar, maka dia harus berjuang ya. Di antara individu satu dengan individu yang lain. Kemudian dia berjuang satu dengan yang lain. Oleh karena itu udah manusia melakukan migrasi, manusia kemudian berupaya, manusia dan sebagainya itu dalam konteks ada proses perjuangan. Terus yang terakhir adalah inilah perubahan adalah sebuah keniscayaan. Jadi teori konflik tentunya adalah teori yang sangat pro terhadap perubahan karena memang perubahan ini menjadi satu keniscayaan. Oke, Sania ada pertanyaan gimana? Berarti teori konflik ini adalah salah satu peran utama untuk terjadinya perubahan ini, Pak? Iya betul. Jadi memang antara teori konflik dengan change sama perubahan ini adalah kayak dua sisi mata uang yang satu dengan yang lain kemudian tidak bisa dipisahkan. Di situ ada perubahan, di situ ada konflik, di situ ada konflik, di situ ada perubahan. Ya. Itu ada perubahan. Ya. Kenapa kemudian manusia itu berubah? Ya tadi itu sebagaimana yang saya sampaikan bahwa memang manusia ingin survival of life, ingin hidup lebih panjang, lebih baik dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru itu lebih baik. Oleh karena itu kemudian dia terus menerus bukan hanya beradaptasi, tapi dia terus menerus berkompetisi. Berkompetisi untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Sebagai contoh ya di akhir perkuliahan kita di hari ini karena waktu sudah sangat terbatas ya, itu adalah banyak sekali contoh-contoh konflik yang muncul dalam kehidupan sehari-hari yang kesemuanya itu kemudian ya berawal dari ketidaksamaan tadi itu, berawal dari ingin perubahan. Misalnya konflik tanah, orang saling berebut ruang, berebut tanah, aset dan sebagainya antara manusia itu dengan manusia yang lain, antara manusia, antara person ya, masyarakat dengan negara, bahkan juga misalnya antar negara pun di dalam skop negara pun juga muncul misalnya ya konflik-konflik yang muncul di konteks kelembagaan misalnya ini asetnya provinsi ataukah ini asetnya kabupaten kota ataukah ini pemerintah pusat ini konflik sara gitu, konflik sara ini menjadi satu konflik yang sedikit sangat luar biasa di Indonesia. Sampai dengan hari ini letupan-letupan kecil itu muncul ya, apakah ya di Jawa, di Bali, ya terus juga di Papua dan sebagainya. Jadi ini menjadi satu konflik yang sedemikian sangat luar biasa yang terjadi di dalam konteks Indonesia. Nah ini konteks kelas ya, konteks kelas ya. Kalau kita belajar tentang salah satu nanti yang akan kita pelajari di depan kita akan menjalankan teori Kalmat ya. Salah satunya memandang ada pertentangan kelas ya, antara kelas borjuis yang kelas proletar, ya, kelas orang yang memiliki sumber-sumber produksi dengan orang-orang yang tidak memiliki sumber-sumber produksi dan sebagainya. Ini menjadi sebuah contoh-contoh yang ada di dalam konflik ini. Oke, silakan Ratu Nur, mungkin ada pertanyaan? Baik, Bapak. Yang tadi sudah Bapak sampaikan mengenai konflik, apakah bisa dijelaskan mengenai contohnya? Oke. Salah satu contohnya yang ada di Indonesia, kita melihat ya, misalnya konflik SARA, konflik yang sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Kita ambil contoh misalnya sejak reformasi tahun 1998 ya, bagaimana konflik SARA itu dia muncul. Contohnya misalnya konflik Ambon ya, itu antara entitas agama tertentu ya, antara Muslim dengan Kristen. Terus konflik Dayak, konflik Sampit, konflik Sambas itu antara Dayak dengan Madura. Konflik Poso dan sebagainya, dan konflik Aceh ya, itu antara orang Aceh dengan orang-orang yang berada di luar Aceh gitu. Dan itu menjadi satu contoh ya bagaimana konflik-konflik yang ada di Indonesia ini sedemikian sangat banyak. Ini menjadi satu poin ya bagi kita semuanya agar apa ya? Agar kita bisa memahami bahwa dunia itu memang tidak hanya indah, tetapi dunia itu juga penuh dengan proses dinamika yang muncul. Dan
terakhir ya dalam hal ini bahwa memang ya inilah satu kata kunci ya, social order, tertib sosial. Jadi tertib sosial itu menjadi satu kata kunci yang memang menjadi satu poin yang harus dicapai oleh negara-negara yang memiliki jumlah yang perbedaan yang sedemikian sangat banyak seperti di Indonesia. Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika ya, kita banyak sekali suku ya, banyak sekali agama, banyak juga perbedaan-perbedaan ya, perbedaan kaya dan miskin ya. Belum lagi kalau kami lihat dalam proses pembangunan misalnya ada ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, dan tentunya ini menjadi satu poin yang memang harus kita pahami dan menjadi sebuah proses penyelesaian yang harus diselesaikan oleh pemerintah di Indonesia. Saya kira demikian pertemuan di hari ini. Terima kasih atas semuanya. Akan kita lanjutkan ya di dalam pertemuan yang ketiga di minggu depan. Tetap bersemangat ya. Nanti ada tugas ya, sebagaimana saya sampaikan di awal kemarin, ada tugas ya, ini teman-teman mencoba ya mencari jurnal-jurnal yang relevan yang berkaitan dengan konflik yang ada di Indonesia, dan tentunya ini menjadi poin yang akan kita diskusikan di pertemuan ketiga di minggu depan.